Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, kelompok hak asasi manusia, Amnesty International, menuduh Israel sengaja membuat warga Gaza kelaparan melalui kebijakan yang dibuat pemerintah Israel. Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh Amnesty tersebut seiring dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok bantuan yang memperingatkan akan terjadinya kelaparan di wilayah tersebut. Sementara itu, menurut laporan kantor berita AFP, pada Senin 18 Agustus lalu, melaporkan bahwa terdapat kesaksian warga Palestina yang terlantar dan staf medis yang merawat anak-anak kekurangan gizi. Menanggapi laporan tersebut, kelompok Amnesty tersebut menuduh bahwa Israel secara sistematis menghancurkan kesehatan, kesejahteraan, serta tatanan kehidupan warga Palestina. Saat dilansir dari media Detik, AFP yang kemudian menghubungi militer dan Kementerian Israel menyatakan bahwa pihak Israel tidak segera mengomentari laporan Amnesty. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola imigrasi untuk meningkatkan pariwisata nasional imbas adanya oknum pegawai imigrasi yang memberikan citra negatif terhadap institusi tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Husnunia pada Selasa 18 Agustus lalu. Ia mengungkap bahwa sepanjang tahun 2025 telah menemukan setidaknya berbagai kasus viral yang melibatkan oknum pegawai imigrasi, mulai dari pemerasan, penganiayaan, hingga suap paspor dan visa. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus segera dibenahi agar imigrasi dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Indonesia. Selain itu, ia juga mengapresiasi tindakan dari Kementerian Imigrasi yang langsung menindak oknum pegawainya. Di akhir, Husnunia berharap agar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara semakin meningkat seiring dengan semakin membaiknya citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Java TV melaporkan. Beralih ke Palestina pemirsa, Gerakan Palestina Hamas pada Senin lalu mengkonfirmasi persetujuannya untuk menerima usulan gencatan senjata di jalur Gaza yang diserahkan kemarin oleh Mesir dan Qatar. Hal tersebut ditegaskan oleh sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa gerakan Hamas dan faksi-faksi Palestina telah memberitahu para mediator tentang persetujuan mereka untuk menerima usulan gencatan senjata tersebut. Sebelumnya, dilansir dari Antara mengatakan, salah satu sumber di Mesir mengungkapkan bahwa Hamas setuju untuk melakukan gencatan senjata selama 2 bulan di jalur Gaza, serta pembebasan separuh sandera Israel dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina. Adapun perjanjian tersebut juga mengatur pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan warga. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus menjalankan kebijakan pro petani dari mulai penyesuaian harga gabah, akses pupuk subsidi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal tersebut ditegaskan oleh Mentan dalam keterangannya di Jakarta pada Senin 18 Agustus lalu. Mentan mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud nyata dari keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Selanjutnya, Amran mengatakan bahwa kebijakan dan bantuan pertanian akan terus dijalankan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam sektor pangan dan para petani di dalam negeri. Sementara itu, bagi petani adanya kebijakan ini membuat arti kemerdekaan semakin terasa. Petani tak hanya bebas dari harga panen yang merugikan,
namun juga mudah dalam mengakses pupuk subsidi, alat dan mesin pertanian, hingga irigasi. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dikabarkan telah menerbitkan surat keputusan atau SK mengenai pembentukan tim kajian dan pemugaran situs cagar budaya peringkat nasional Gunung Padang. Hal tersebut dibenarkan oleh Ali Akbar, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia yang menjadi ketua dari tim yang beranggotakan 100 orang dari berbagai disiplin ilmu. Ali melanjutkan, timnya terdiri dari disiplin ilmu antara lain arkeologi, arsitektur, paleontologi, topografi, geografi, geologi, sedimentologi, geoteknik, geofisika, hidrologi, paleontologi, dan paleosismologi. Selain itu, ada juga ahli tradisi lisan, sosiokultural, sejarawan, hingga warga setempat. Ali menambahkan timnya dibentuk untuk melaksanakan kajian pemugaran, studi teknis, menyusun perencanaan pemugaran, serta melaksanakan pelaporan hasil kajian dari pemugaran di situs Gunung Padang. Di akhir, Ali berharap agar pemerintah memahami akan pentingnya kajian dan pemugaran ini. Lebih lanjut, Ali mengungkap bahwa kajian ini dirancang secara berkelanjutan guna memungkinkan transfer ilmu pengetahuan ke depannya. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Brebes pemirsa, seorang peserta karnaval di Brebes, Jawa Tengah tewas usai terjatuh dari atas sonhorek yang digunakan saat karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Video detik-detik jatuhnya korban menjadi viral di media sosial. Inilah video viral seorang peserta karnaval yang berjoget di atas sonhorek sambil mengibarkan bendera merah putih saat karnaval di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Video ini merekam detik-detik pria yang diketahui bernama Pranoto, 37 tahun, warga desa setempat, terjatuh dari atas sonhorek. Adapun korban terpeleset saat membetulkan tali sepatu yang terlepas. Korban langsung dievakuasi oleh peserta karnaval lainnya untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Namun nyawa korban tak tertolong. Meski terjadi insiden, acara karnaval tetap dilangsungkan sampai akhir. Humas Rumah Sakit Bakti Asih Brebes, Muhammad Iqbal, Rabu pagi mengatakan korban meninggal dunia disebabkan oleh pendarahan otak. Saat dilarikan ke rumah sakit, korban dalam kondisi tidak sadar serta mengalami pendarahan di bagian dagu dan hidung. Jadi memang korban sampai sini jam 6 sore ya, memang sudah penurunan kesadaran. Kami konfirmasi ke dokter yang jaga, pada saat itu ada luka di dagu dan ada bekas perdarahan di lewat hidung. Tapi memang kalau menurut dokter jaga, kalau dilihat dari hasil CT scan-nya, ada perdarahan di otak Pak, penyebab meninggal. Itu yang menjadi salah satu penyebab ya? Betul. Jenazah korban telah dimakamkan di TPU Desa Banjaratma. Sebelum kejadian yang menimpa peserta karnaval terjatuh dari sonhorek, korban sendiri sebenarnya telah diingatkan oleh warga untuk tidak berada di atas sonhorek karena dinilai berbahaya. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Tulungagung pemirsa, pemerintah Kabupaten Tulungagung menjadikan percepatan pembangunan daerah sebagai fokus utama setelah DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam rapat paripurna pada Rabu lalu. Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo menegaskan pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama setelah sekitar 60% kondisi infrastruktur di wilayahnya saat ini rusak parah dan menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab berencana meningkatkan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat demi mendapatkan tambahan anggaran. Sementara itu,
Pemkab Tulungagung memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan mencapai triliunan rupiah. Namun jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan perbaikan irigasi, drainase, dan gedung. Nantinya, dengan RPJMD yang telah disetujui, Pemkab berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Andi Setiawan, Java TV, melaporkan. Selanjutnya dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan penangkapan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta. Adapun penangkapan tersebut dibenarkan oleh keterangan pimpinan KPK Fitro Roh Cahyanto dalam keterangannya pada Kamis 21 Agustus. Terkait dengan penangkapan tersebut, Fitro masih belum bisa merinci pihak lain yang juga terlibat dalam operasi tangkap tangan tersebut. Selain itu, Fitro juga tidak merinci di mana lokasi pasti Noel ditangkap. Sementara itu, dalam penangkapan tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah uang, mobil, serta motor Ducati. Adapun dalam keterangan Fitro menyatakan Noel ditangkap atas dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai tambahan informasi, Noel merupakan anggota kabinet Prabowo yang pertama kali terlibat korupsi. Noel diketahui menjadi wakil menteri setelah perannya dalam membantu Prabowo pada kampanye Pilpres kemarin. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PKB, Nasim Khan, mengusulkan adanya gerbong khusus area merokok di rangkaian kereta api. Adapun usulan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi 6 DPR bersama PT KAI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu lalu. Dalam rapat bersama PT KAI tersebut, Khan mengusulkan agar disediakan satu gerbong khusus yang diperuntukkan bagi perokok yang juga dapat digunakan sebagai kafe di dalam kereta api. Selanjutnya, Khan menyebut bahwa gerbong area khusus dahulu sempat ada, akan tetapi saat ini telah dihilangkan. Ia menyebut, saat ini hampir semua kereta sudah tidak menyediakan gerbong kereta khusus perokok. Adapun adanya gerbong tersebut, disebut oleh Khan akan menguntungkan serta memberikan manfaat bagi KAI sendiri. Ia menyebut, dari rangkaian KAI yang panjang, PT KAI nantinya bisa menyisihkan satu gerbong khusus untuk area kafe serta area khusus merokok. Java TV melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup pemirsa, sejumlah pekerja di industri keramik di Indonesia terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adapun ancaman ini merupakan imbas dari kebijakan pembatasan pemakaian gas harian atau HGBT dengan harga tertentu mulai 13 Agustus hingga 31 Agustus yang dijalankan pemerintah. Menurut keterangan Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik atau ASAKI, Edi Suyanto, dalam keterangannya pada Selasa 19 Agustus lalu, menyatakan adanya pembatasan tersebut menyebabkan dampak negatif bagi industri keramik. Hal tersebut dikarenakan pembatasan akan membuat mereka mengeluarkan biaya produksi lebih besar agar tetap beroperasi. Selanjutnya, ia menyebut bahwa banyak industri keramik yang telah merasakan dampak pembatasan tersebut. Bahkan beberapa di antaranya telah merumahkan pegawainya. Terkait dengan masalah tersebut, Edi mengatakan pihaknya menyayangkan pembatasan tersebut yang mengakibatkan penyaluran gas mengalami gangguan tanpa adanya solusi dari masalah tersebut. Sebelumnya, Kemenperin menyebut bahwa gas bumi memiliki peran vital, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi dalam proses produksi. Namun, Kemenperin memutuskan untuk melakukan pembatasan HGBT. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini.
Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.